Gini loh, akhir-akhir ini kita sering banget lihat di media sosial dengan hashtag bubarkan DPR. Hal ini dikarenakan masyarakat sedang marah, kecewa, dan kesel sama kelakuan anggota DPR. Pertanyaannya, apa benar DPR harus dibubarkan? Atau sebenarnya masalahnya ada di sikap, perilaku, dan cara mereka bekerja? Kalau kita bicara ideal, DPR itu lembaga penting. Tanpa DPR, nggak ada fungsi legislasi, nggak ada pengawasan, dan nggak ada proses anggaran yang sehat. Tapi kenapa sekarang orang-orang mulai hilang percaya? Mari kita tarik dulu ke dasar konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2, dengan jelas bilang, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, DPR bukan hadir karena anugerah elit politik. Mereka lahir dari mandat rakyat. Kemudian pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi setiap aturan hidup kita, setiap kebijakan yang mengikat masyarakat, ada peran besar DPR di situ. Dan jangan lupa pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur soal anggaran. DPR itu yang menyetujui, mengawasi, dan memastikan uang negara digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi coba kita lihat kenyataan hari ini. Yang muncul di media bukan DPR yang serius membahas kebijakan, tapi DPR yang joget-joget di tengah suasana rakyat menjerit, harga naik. Ada anggota DPR yang nyeletuk, jangan samakan kami dengan rakyat jelata. Ada juga yang ngeluh tunjangan kurang, bahkan salah ngitung gaji sendiri. Mahfud MD pernah jelaskan, gaji DPR memang kena potongan pajak, tapi pajak itu dibayarin oleh negara. Jadi intinya rakyatlah yang akhirnya nanggung semua. Sementara kita, rakyat biasa, tiap bulan gaji kepotong pajak langsung. Dari uang potongan itu, salah satunya buat bayar fasilitas mereka. Ironis kan? Lalu ada lagi pernyataan dari Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo. Kalau kreatif, jadilah pengusaha daripada ngomel. Tidak ada kerjaan. Pertanyaannya, apa rakyat kurang kreatif? Faktanya, data menunjukkan lebih dari 50% driver ojek online itu lulusan sarjana. Artinya mereka udah berusaha, udah kreatif, udah banting tulang, tapi sistemnya sempit, akses modal terbatas, kebijakan nggak mendukung. Jadi kalimat itu bukannya menyemangati, malah menyakiti. Kalau kita tarik ke teori sosiologi, ada teori konflik dari Karl Marx. Marx bilang, kelas penguasa akan berusaha mempertahankan dominasinya, sementara kelas pekerja makin ditekan. Nah, perilaku DPR akhir-akhir ini makin mencerminkan adanya jarak kelas. Mereka nyaman dengan tunjangan, dengan fasilitas, dengan kursi empuk, sementara rakyat dipaksa untuk kreatif tanpa akses. Pernyataan, jangan samakan kami dengan rakyat jelata itu bukan sekadar salah bicara, tapi bukti kesenjangan kelas yang nyata. Dalam teori fungsi representasi politik, wakil rakyat seharusnya jadi delegat yang menyalurkan aspirasi, atau jadi trustee yang mengawal kepentingan rakyat. Tapi apa yang sering kita lihat, DPR lebih sibuk membela pemerintah ketimbang rakyat. Contoh paling nyata, ketika Menteri Investasi, Bahlil ngomong soal tanah nganggur bisa diambil negara. Itu ucapan serius, menyangkut hak milik masyarakat. Tapi ada nggak teguran keras dari DPR? Hampir nggak ada. Kenapa? Karena yang ngomong berasal dari partai besar. Karena takut hubungan politik terganggu. Kalau begitu, DPR bukan lagi wakil rakyat, tapi wakil kepentingan partai. Dalam teori fungsi kontrol sosial, DPR itu semacam rem. Mereka ada untuk memastikan pemerintah nggak melenceng. Tapi kalau DPR sendiri yang malah ikut gas, atau bahkan tidur ketika ada masalah, siapa lagi yang jadi rem? Kemarahan rakyat yang kemarin meledak itu bukan sekadar karena DPR naik gaji, bukan sekadar karena kalian joget di gedung, tapi karena sikap kalian nggak peka, karena ketika rakyat bicara, kalian jawab dengan candaan. Karena ketika rakyat marah, kalian bilang kreatif lah. Karena ketika rakyat minta solusi, kalian malah bela pemerintah. Jadi wajar kalau muncul hashtag DPR RI dibubarkan. Itu bukan ancaman, itu sinyal keras. Itu alarm bahwa rakyat kehilangan kepercayaan. Dan dalam politik modern, krisis kepercayaan adalah hal paling berbahaya. Dengar baik-baik, rakyat bayar pajak bukan buat nyokong gaya hidup elit, tapi buat membiayai negara yang melindungi mereka. Kalau uang pajak rakyat dipakai untuk membiayai DPR yang malas, yang abai, yang sibuk bercanda,
itu sama aja pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Kalau DPR masih gagal baca jeritan rakyat, kalau DPR masih sibuk dengan urusan internal dan fasilitas, maka kalian sedang menggali jurang antara rakyat dan lembaga perwakilannya sendiri. Dan kalau jurang itu makin lebar, demokrasi kita bisa pincang. Kita, rakyat, nggak minta kalian bubar. Kita cuma minta kalian kerja. Kita cuma minta kalian peka. Jangan bersembunyi di balik alasan. Karena sekali lagi, kedaulatan itu di tangan rakyat. Kalau rakyat udah nggak percaya, kalian mau berdiri atas nama siapa?